Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayatuha al-akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi adab al-adab al-arabi yang telah kemarin kita telah selesai ujian pertengahan semester dan nanti jika ada yang mendapatkan nilai dari kurang dari 60, maka nanti ada remedi nanti bisa diakses sendiri silakan kembali buka link kemarin, nanti insya Allah saya setting nilainya keluar Jadi kita sekarang untuk hari ini pelajaran dulu untuk materi adab kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada al-asru asrul sadri al-Islam Kemarin selesai al-asru al-jahili, masa jahiliyah. Selesai, kita sekarang masuk pada sastra pada permulaan Islam Langsung saja yang pertama ada An-Nasr Kita langsung ke halaman 97 Langsung loncat ke sini karena dalam sastra itu nanti pembahasan hanya nasr dan syair Langsung yang halaman 97 di nasr. Contohnya di sini adalah al-khutab atau khutbah Khutbahnya yang diambil adalah khutbahnya Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu indama waliyal khilafah, ketika beliau menjadi khalifah Mukadimahnya dulu ba'da mauti rasuli sallallahu alaihi wasallam ikhtaral muslimuna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu liyakuna khalifatan alaihim. Kenapa dipilih beliau setelah wafatnya Nabi Ini para kaum muslimin memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Kenapa? Li fadlihi wa manzilatihi fil Islam, karena keutamaan dan kedudukan beliau di dalam Islam Fa huwa awwalu man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minar rijal. Ini beliau yang paling pertama kali beriman kepada Nabi ketika itu. Wa kana sahibahu fil ghar, dan beliaulah yang menemani Nabi ketika hijrah ke Madinah Sebelumnya ini dulu ke gua terlebih dahulu bersama dengan Nabi. Wa rafiqahu fil hijrah min Makkah ila al-Madinah. Waqad amarahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalliya bin nas hina marido. Ketika Nabi sakit, beliau menunjuk memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam para sahabat ketika itu Jadi di sini keutamaan dan kedudukan beliau di dalam Islam seperti itu sangat tinggi dan iman beliau ini juga dibanding dengan keimanan semua manusia, ini juga lebih tinggi iman beliau. Wa indama waliya Abu Bakrin al-khilafah khotaba an-nas fahamidallah wa asna alaihi tsumma qala. Ketika beliau menjadi khalifah beliau berkhutbah kepada para sahabat, kepada manusia ketika itu di hadapan mereka semua. Beliau memulai dengan memuji Allah taala kemudian mengatakan ayyuhan nas inni qad ulitu alaikum walastu bi khairikum fa in ra'aytumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aytumuni ala batil fasaddiduni. Di sini beliau berkhutbah kepada para sahabat wahai para manusia sesungguhnya aku telah dijadikan khalifah oleh kalian. Di sini wali itu ju'iltu hakiman, atau ju'iltu di sini khalifah aku telah dijadikan sebagai khalifah bagi kalian, dan sedangkan aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Ini menunjukkan
ketawaduan beliau ya. Tapi secara fakta memang beliau orang yang paling baik ya. Khairun nas ya. Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni. Jika kalian melihatku ya, nanti ketika saya menjadi khalifah, kalian melihatku ya aku berada di dalam kebenaran, maka fa'inuni, maka ya bantulah aku, tolonglah aku ya. Untuk ya itu tadi ya, misalnya untuk menunaikan kebenaran, ya melaksanakan kebenaran. Wa in ra'aitumuni ala batil, sebaliknya ya, jika kalian melihatku di atas kebatilan, maka fasad di duni, maka luruskanlah aku ya, tunjukkanlah kepadaku mana yang benar. Ya, jadi harus diluruskan begitu ya, beliau seperti itu. Ati'uni ma ta'tullaha fikum. Ya, taatilah aku selama aku mentaati Allah ya, atau ketika aku memerintahkan kalian kepada ketaatan ya, maka taatilah gitu ya. Fa idza asaituhu fala ta'ata li 'alaikum. Ya, jika aku bermaksiat ya, misalnya aku memerintahkan kepada kalian dan perintah itu mengandung kemaksiatan misalnya, maka fala ta'ata li 'alaikum, maka kalian tidak wajib taat kepadaku. Ala in aqwakum 'indid dha'if hatta akhudhal haqqa lahu. Ya, ketahuilah ya, sesungguhnya orang yang paling kuat di antara kalian bagiku orang itu lemah ya, hingga ya akhudha al haqqa lahu ya, hingga aku mengambil hak ya kepada dia. Ya, ini nanti apa maksudnya kita lihat di syarahnya ya. Di sini ada syarahnya di sini ya. Di halaman berapa ini, 100 ya. Halaman 100 di sini ya. Tsumma yubayyin anna miqyasal quwwah wad-dha'fi 'indahu wal haq. Ini ya di baris yang kedua di akhir ini ya, di pertengahan ini. Kemudian beliau menjelaskan ya bahwasanya miqyas itu ya timbangan. Ya, ukuran kekuatan. Orang itu kuat, orang itu lemah. Ini timbangannya apa? Bagi beliau timbangannya itu kebenaran. Semakin benar maka semakin kuat gitu ya. Semakin tidak benar itu semakin lemah ya. Fa sahibul haqqi 'indahu wal qawi. Ini tadi dibalik ya. Harusnya wa sahibul batil 'indahu wa ad-dha'if ya, walau kana qawiyan hatta ya'khudhal haqqa minhu ya. Orang yang berada dalam kebatilan tadi ya, bagi beliau ya, tadi meskipun orang itu kuat, tapi bagi beliau itu orang yang lemah ya, karena dia tidak berada di atas kebenaran ya, di atas kebatilan dia ya. Meskipun dia kuat, bagi beliau itu dinilai sebagai orang yang lemah. Hatta ya'khudhal haqqa minhu ya, hingga orang yang berada dalam kebatilan ini ya, dia mengambil kebenaran darinya ya, dari sahabat ya Abu Bakrin. Begitu ya, di penjelasannya seperti itu. Ya, intinya ya orang yang berada dalam kebatilan itu lemah ya. Sebaliknya orang yang berada dalam kebenaran ya, dinilai beliau sebagai orang yang kuat ya. Kemudian wad'afakum indil qawi hatta akhudhal haqqa minhu ya. Dan orang lemah di antara kalian, orang yang paling lemah di antara kalian bagiku itu kuat ya. Ini maksudnya ya di sini tadi ya. Intinya orang meskipun dia orang lemah, tetapi kalau berada dia di atas kebenaran maka dia kuat ya. Di sini fasahibul haqqi indahu huwa al-qawi ya, walau kana dha'ifan hatta ya'khudha lahu haqqahu ya. Ya, meskipun lemah ya, dia dinilai sebagai orang yang kuat karena di atas kebenaran, hingga kemudian dia mengambil hak ya, dia punya hak misalnya, maka dia nanti bisa mengambil haknya ya. Ini misalnya bersengketa ya,
antara satu orang dengan orang yang lain ya, antara orang yang kuat misalnya kaya misalnya, atau fisiknya kuat ya, ekonominya kuat, tapi tidak di atas kebenaran, sedangkan yang lain ya yang di atas kebenaran ekonominya lemah, hingga nanti dia mengambil kembali haknya ya, yang misalnya dirampas oleh orang yang kuat secara ekonomi maupun secara fisik ya. Kemudian terakhir, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ya. Jadi ini ya khutbah dari sahabat Abu Bakrin ya. Di sini ada Syarhul Mufradat ya, silakan nanti dilihat kembali PDF-nya. Ada syarah tadi nasnya juga ya, khutbahnya ya, syarah khutbahnya ada. Di sini kemudian kita masuk pada al-afkar wal khosais. Ya, di sini yang pertama ya bayanul ususil lati sayuqimu 'alaiha al-khalifatur rasyid Abu Bakrin khilafatahu lil ummah wa hiya al-awwal tawaddu'ul hakim. Di sini dalam teks khutbahnya beliau ya, di dalamnya itu beliau menjelaskan pokok-pokok ya, dasar-dasar yang harus dimiliki oleh seorang khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar ya, untuk nanti memimpin kaum muslimin. Yang pertama ya, seorang hakim, seorang pemimpin itu harus tawadhu. Kemudian yang B, atasyawur bainal hakim wal mahkum ya. Yang kedua, ini sangat penting bagi pemimpin ya, yaitu adanya musyawarah ya antara pemimpin dengan yang dipimpinnya, dengan rakyatnya. Wa ibda'un nushi lil hakim ya, dan rakyat itu nanti bisa menampakkan nasihat ya, memberikan nasihat kepada pemimpin. Kemudian yang ketiga, tidak ada ketaatan kepada makhluk ya, fi ma'siyatil khaliq walau kana hakiman ya. Jadi ketika memerintahkan, jika mengandung kemaksiatan maka tidak ada ketaatan ya, rakyat wajib tidak taat. Yang keempat ya, al-musawah bainan nas fil huquqi wal wajibat. Ya tadi yang miqyasul quwa indahu tadi. Di sini persamaan di kalangan manusia ya, dalam hak-hak dan kewajiban ya. Fadhaif qawiyyun mada ma'al haq ya. Orang yang lemah itu dinilai dimenangkan oleh beliau ya, selama dia di atas kebenaran ya. Ya meskipun misalnya haknya dirampas oleh orang yang kuat ya, rumahnya misalnya diambil ya oleh orang yang kuat misalnya, maka ini nanti ketika beliau menjadi khalifah ya, beliau akan memenangkan orang yang tadi ya berada di atas kebenaran, meskipun dia miskin, meskipun dia lemah ya dalam segala hal misalnya. Wal qawi dhaifun mada ma'al batil. Sebaliknya tadi ya, orang yang fisiknya kuat, ekonominya kuat ya, itu nanti dikalahkan ya, karena dia di atas kebatilan, karena yang dijunjung tinggi oleh sahabat Abu Bakar yaitu kebenaran dan keadilan ya. Jadi sampai di sini ya, ini untuk khosais ya, ini silakan dibaca ya, cuma seperti ini ya, mudah lafadznya ya, jelas maknanya dan maknanya mendalam ya. Kemudian fasohah ya, jauh dari takalluf ya. Kemudian ijaz ya, ringkas sekali ya, khutbahnya nggak panjang-panjang, nggak sampai 1 jam ya. Kemudian kisarul jumal ya, jumlah-jumlahnya itu atau kalimat-kalimatnya itu pendek. Jadi cukup sampai sekian pertemuan hari ini. Kemudian ke depan kita sudah masuk pada yang lain ya. Kita masuk pada Al-Kitabah Ar-Rasail yang sebelumnya tidak ada di dalam masa jahiliyah, karena masa jahiliyah mereka belum bisa ya, rata-rata orang ketika itu belum bisa membaca dan tulis, tapi ya ada yang bisa ya. Jadi cukup sampai sekian ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.